Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah raksasa energi itu berevolusi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cerita transformasi dari PLN Indonesia Power Services, salah satu pemain kunci di sektor energi kita. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana mereka mengubah wajah energi di Indonesia. Pertanyaannya simple, tapi penting banget. Gimana caranya sebuah perusahaan yang umurnya udah 26 tahun, yang harusnya udah mapan banget, justru mutusin buat menemukan kembali jati dirinya? Ini nih, titik awal dari semua perubahan besar yang bakal kita bahas. Dan inilah wujud transformasinya. Dari yang dulu kita kenal sebagai PT Kogindo Daya Bersama, sekarang jadi PT PLN Indonesia Power Services. Tapi ini jauh lebih dari sekedar ganti nama loh. Ini adalah penegasan posisi baru mereka sebagai pemain inti di dalam ekosistem raksasa PLN Group. Jadi, apa sih sebenarnya makna di balik nama baru ini? Mari kita mulai dari bagian pertama. Nama baru, misi baru. Coba bayangin deh, setelah 26 tahun membangun reputasi yang kuat, mereka ngasih sinyal yang penting banget ke seluruh industri. Misi mereka tuh udah bukan cuma nyediain listrik, tapi udah berevolusi. Sekarang, mereka punya mandat buat ngejawab tantangan energi Indonesia secara menyeluruh. Nah, mereka kan sering banget bilang solusi terintegrasi. Tapi artinya apa sih dalam prakteknya? Yuk kita bongkar filosofi bisnis yang jadi jantung operasi mereka. Intinya tuh ada di sini. Solusi energi terintegrasi itu bukan cuma jargon marketing ya. Ini janji mereka untuk jadi one-stop solution, menyediakan semua kebutuhan proyek energi dari A sampai Z, dari hulu ke hilir. Jadi bukan lagi layanan sepotong-sepotong, tapi satu paket solusi yang utuh. Oke, itu konsepnya. Sekarang gimana mereka benar-benar menyalakan Indonesia di lapangan? Kita lihat 3 layanan inti yang jadi andalan mereka. Pertama, ada operasi dan pemeliharaan atau OMM. Anggap aja ini sebagai jantung operasionalnya. Merekalah yang mastiin mesin-mesin pembangkit listrik itu terus berdetak setiap hari, dengan efisien, dengan nyediain semua yang dibutuhin. Terus ada MRO, pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul. Kalau ONM itu soal ngejalanin mesinnya, MRO ini kayak perawatan rutinnya, yang mastiin semuanya tetap dalam kondisi prima. Ini soal keandalan dan biar infrastrukturnya awet. Dan pilar ketiganya, EPC. Rekayasa, pengadaan, dan konstruksi. Nah, ini layanan yang ada di paling awal. Mereka tuh punya kemampuan buat ngebangun proyek energi benar-benar dari nol. Dari selembar cetak biru sampai jadi fasilitas raksasa yang siap jalan. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Ketiga layanan ini nggak berdiri sendiri, tapi jadi satu siklus yang sempurna. EPC membangun fondasinya, ONM ngejalanin operasional hariannya, dan MRO yang jagain supaya performanya tetap kuncak. Nah, inilah yang dimaksud dengan solusi yang benar-benar terintegrasi. Kualitas sebuah perusahaan kan dinilai dari siapa aja yang percaya sama mereka. Sekarang, kita bakal lihat kredibilitas yang udah dibangun oleh PLN IP Services di industri ini. Dan dukungan ini datangnya nggak main-main, langsung dari pucuk pimpinan. Dengerin deh kutipan dari Dirut PT PLN Pak Darmawan Prasojo. Waktu kata-kata kayak mendukung penuh dan visi jadi perusahaan kelas dunia diucapin, itu bukan sekedar pujian. Itu adalah mandat dan kepercayaan penuh dari induk perusahaan. Kepercayaan itu ternyata nggak cuma di lingkup internal. Portofolio klien mereka isinya nama-nama besar. Dari raksasa energi nasional kayak Pertamina dan Geodipa, lembaga pemerintah sekelas BRIN, bahkan sampai klien internasional seperti Kementerian Listrik dan Air Kuwait. Ini bukti nyata jangkauan dan reputasi global mereka. Yuk, kita beralih ke bagian terakhir, buat ngintip ke depan. Ini bukan cuma soal apa yang udah mereka lakuin, tapi juga kemana arah mereka selanjutnya. Visi mereka menuju 2026 itu dibangun di atas 3 pilar yang kokoh banget. Kompetensi yang makin tajam, eksekusi yang makin kuat, dan pertumbuhan yang makin cepat. Ini bukan cuma target biasa, ini peta jalan strategis yang nunjukin ambisi mereka buat mendominasi masa depan energi. Tapi yang bikin saya salut, ambisi sebesar ini diimbangi sama tanggung jawab yang besar juga. Komitmen mereka ke zero harm, zero loss atau nihil kecelakaan itu bukan cuma slogan di dinding. Ini adalah budaya yang ditanamkan terus-menerus buat mastiin setiap orang pulang ke rumah dengan selamat. Dan kontribusi mereka ternyata lebih dari urusan bisnis loh. Ada sisi kemanusiaan yang kuat di sini. Lewat keterlibatan aktif di gerakan Indonesia ASRI, sampai aksi bersih-bersih di Hari Peduli Sampah Nasional, mereka nunjukin kalau keuntungan dan kepedulian itu bisa jalan bareng.
Jadi, setelah kita bedah evolusi, layanan, dan visi mereka, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Di dunia yang makin haus energi, perusahaan dengan solusi terpadu seperti ini bukan lagi sebuah pilihan, tapi udah jadi keharusan. Pertanyaannya sekarang, apa ya langkah evolusi energi selanjutnya? Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bersama.